Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di GPKDI Tabernakel Kasih. Kita mau kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mewartakan kebaikan Tuhan. Biar apapun yang boleh kita alami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun 2025, kita mau tetap mewartakan semuanya itu baik. Tuhan Yesus baik, karena ada tertulis pada Efesus 3 ayat 20a, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini, mari sama-sama jemaat Tuhan kita mewartakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mari jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari yang di rumah wartakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau tepuk tangan, kita mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Kita mau apapun yang terjadi, kita mau wartakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tiada berkesudahan, katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari boleh berganti, tapi ia tetap baik. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan saja wartakan Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan kebaikan Tuhan. Untuk selama Di rumah, di mobil, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus wartakan baik. kebaikan Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Dia sungguh baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wartakan sekali lagi.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita mau sembah Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau bersyukur. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Biar musim boleh berganti, namun satu yang kami percaya, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Bawa ucapan syukur-Mu. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh. Katakan dari dalam hatimu, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau datang ke hadapan-Nya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan Selamanya. Katakan dengan sepenuh hatimu, sembah Dia. Nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Lebih dalam sembah Dia, katakan, ku mau memuji-Mu. mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sampaikan penyembahanmu.
sampaikan ucapan syukurmu. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Hanya Kau yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kupikirkan, jauh lebih banyak dari yang kudoakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Biar semua kemuliaan hanya padamu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mau memuji-Mu, haleluya. Kau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan sampaikan, Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berteluh, Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
limpah dengan syukur. Benar Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau belajar untuk bersyukur, karena kami tahu apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, mungkin kami merasa segala sesuatu halnya kurang baik. Bahkan mungkin kami layak untuk mengutuk, kami layak bersungut-sungut. Tapi kami mau belajar Tuhan, bahwa jalan Tuhan bukanlah jalanku, dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Oleh karena itu kami percaya, apapun yang Kau rencanakan dalam hidup kami, itu semua adalah segala sesuatu yang baik, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami limpah dengan syukur Tuhan, karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Tuhan yang penuh kasih, kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Oleh karena itu pada pagi hari ini, seberapapun jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami mau ambil kasih setia Tuhan. Kami mau ambil kasih sayang Tuhan. Limpahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Peluk kami erat dalam kasih-Mu, setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan ada yang terlewat. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin beribadah melalui live streaming, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau peluk mereka dengan kasih Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi bekal bagi hidup kami, yang menjadi pegangan bagi kehidupan kami, yang menjadi kekuatan baru. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau undang Roh Kudus Tuhan bertahta di tengah-tengah ibadah ini. Roh Kudus Tuhan menyelimuti setiap hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau usir jika ada kuasa setan iblis yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semua kuasa setan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan, Kau yang sertai mereka, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih mau mewartakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa kita, dan Dia adalah sahabat kita. Dia namanya Yesus. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Kita mau bertepuk tangan. Hidup yang kupilih, Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku, lihat sekelilingmu. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu. Amin. dapat melakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di-Ku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku, Kau sumber kuatku. Sekali lagi kita mau puji Dia. Hidup yang kupilih membuatku berarti, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena
Tuhan Yesus, sahabat kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Buka mataku, Lihat, amin. ku harus katakan kebenarannya yang menjadi. Karena kuasamu, Karena kuasamu, karena kehebatanmu, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. perkara besar yang kau janjikan, Yesus. Kau sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kau sahabatku, Yesus. Kau yang akan menjemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kau sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kau sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah sahabat kita. Dia senantiasa berada di sisi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita mau dekatkan diri kita kepadanya. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Yesus, Kau sahabatku Yesus. Mari jemaat Tuhan, puji Dia dengan sepenuh hatimu. Dia adalah sumber kekuatan kita. Sebut namanya. Kau sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kau sahabatku Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kau sahabatku Yesus. Kau yang akan jemu-jemu di sisiku. Mari sekali lagi puji Dia. Katakan Yesus. Yesus, Kau sahabatku Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kau sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku, amin. berada di sisiku. Kau sahabatku Selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk sahabat kita, Yesus namanya. Amin, haleluya. Dia adalah sahabat kita yang tak pernah jemu-jemu berada di sisi kita. Ia mengatakan, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu mari setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau pegang tangan sahabat kita. Kita mau pegang tangan Bapa kita. Biar di setiap langkah kita, di setiap jalan kita, kita senantiasa diiringi Tuhan. Ini yang kita percaya. Jangan pernah lepaskan. Biar kita diiringi senantiasa. Mari kita sembah Dia. Katakan, di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi
teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Mungkin jalan kita bukan jalan yang mudah, tapi satu yang kita percaya, kita senantiasa diiringi oleh Tuhan Yesus. Di jalanku yang berliku, dihiburnya bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku, dari cadas di depanku, dari cadas di depanku, mengalir air yang sedap. Amin. Katakan dengan penuh iman, dari cadas di depanku datang air yang segar. Mari setiap dari kita pada pagi hari ini datang secara pribadi, masuk dalam hadirat Tuhan, renungkan setiap kebaikan Tuhan, bawa doa-doamu, bawa harapanmu, hampiri Ia pada pagi hari ini. Ia adalah Tuhan Yesus, sahabat kita. Ia berkenan untuk dihampiri. Katakan, Tuhan, di jalanku yang berliku, hiburlah hatiku Tuhan, pegang tanganku Tuhan, dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata. Dari cadas di depanku akan datang air yang sedap. Ini yang kami percaya pada pagi hari ini Tuhan. Sembah Dia dengan sepenuh hati kita. Penghibur kita, bawa setiap hati yang hancur, bawa setiap hati yang lelah. Dia adalah penghibur kita. Dia adalah harapan dan kekuatan kita. Sembah Dia, hampiri Ia dalam doamu. Allah penghiburku, penghiburku, harapan dan kekuatanku, harapan dan kekuatanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan, Allah penghiburku, penghiburku, harapan dan kekuatanku, harapan dan kekuatanku, Allah penghiburku, harapanku, harapan
kami Tuhan. Ku nyanyikan dahlia kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan dahlia kasih dan pimpinannya. Dia adalah Tuhan yang membimbing kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Mari kita angkat tangan kita, serahkan hatimu. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sembah dia, pegang tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Dengan penuh iman jemaat Tuhan katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kau berikan kemenanganmu, takuti maut sebab tanganku kau, katakan sebab tanganku kau genggam. Sebab tanganku kau genggam, sebab tanganku. Sekali lagi katakan dengan penuh iman, sebab tanganku, sebab tanganku kau genggam. Saya undang Bapak Pendeta Domingus untuk berdoa untuk firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Kami berada di hadirat-Mu dan ingin mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami semua memperoleh pemahaman baru, berkat baru, dan berpaut erat pada-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai bibir lidah hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami mau mendengarkan. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin kita menelusuri masih pada peristiwa kebangkitan Tuhan. Nah, tetapi kita akan lebih memusatkan perhatian kita pada ucapan-ucapan Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya. Karena ucapan-ucapannya di kayu salib itu sudah sering kita dengar.
Tetapi ada hal-hal istimewa di dalam ucapan-ucapannya setelah kebangkitannya. Ya, mari kita lihat bersama. Yaitu bahwa ucapan yang sering Tuhan sampaikan yaitu tentang damai sejahtera yang berulang kali disampaikan pada peristiwa kebangkitan. Ya, jadi dalam perjanjian baru damai sejahtera itu dalam bahasa Alkitabnya bahasa Yunani eirene adalah konsep penting karena sering digunakan untuk menggambarkan hubungan damai dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan diri kita sendiri. Jadi hubungan dengan Allah, dengan sesama dan diri kita yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Nah, selain itu damai sejahtera juga menunjuk pada keadaan sejahtera, aman dan bahagia. Dan itu disebutkan 90 kali dalam perjanjian baru saja. Nah, itu paling tidak di dalam perjanjian baru ini, mengapa damai sejahtera ini berulang kali disebutkan? Karena ada hubungannya dengan pribadi Tuhan Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan akan datang untuk menjemput kita. Nah, kata damai sejahtera juga dalam bahasa Ibrani itu shalom. Nah, kata ini memiliki makna yang luas mencakup kedamaian, kesejahteraan, dan juga digunakan untuk kita menyapa. Jadi kalau orang bilang selamat pagi, selamat siang, selamat tinggal, dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata shalom. Tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Mengapa? Itu yang Tuhan sampaikan ketika ia bangkit dari kematian. Nah, mari kita lihat pertama kali diucapkan dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Matius 28 ayat ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi menurut catatan Matius, ketika Tuhan menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang pada pagi hari untuk melihat apa yang terjadi di kubur, justru Tuhan menyapa mereka dengan bersukacitalah. Atau kata yang digunakan kairete, bersukacitalah, bergembiralah. Nah, padahal mereka dalam keadaan takut. Mereka dalam keadaan yang penuh dengan ketegangan. Karena mereka tidak tahu pasti apakah yang akan terjadi dengan jasad Tuhan Yesus yang sudah dimakamkan pada waktu ia mati. Nah, jadi bergembiralah. Nah, kata bergembira yang digunakan di sini juga sama dengan apa yang disampaikan ketika Tuhan Yesus lahir. Di Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi sukacita para majus yang datang mencari Tuhan itu sama dengan sukacita perempuan-perempuan yang juga mencari Tuhan pada waktu kebangkitannya. Artinya bahwa orang dalam pencariannya akan Tuhan Yesus itu membawa sukacita ketika dia menemukan sesuatu tentang pribadi yang istimewa ini. Tentang Tuhan yang lahir, mereka menempuh perjalanannya begitu jauh. Dan sampai di Bethlehem, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Nah, para perempuan ini yang entah sudah berapa hari mereka berada di Yerusalem. Karena sebagian besar mereka berasal dari Galilea. Berjalan kaki datang ke Yerusalem sebenarnya untuk merayakan Paskah. Tetapi di situ Tuhan ditangkap, dia aniaya, disalibkan dan mereka saksi mata.
Dan ibu-ibu ini tidak pulang setelah peristiwa yang menggemparkan, yang mengerikan itu. Tetapi mereka menunggu sampai hari ketiga di mana Tuhan bangkit. Lalu kata yang kedua disampaikan dalam Matius 28 ayat yang ke-10, yaitu jangan takut. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jangan takut. Padahal situasi itu sangat tegang, sangat mengerikan. Dan bahkan murid-muridnya sendiri juga mengunci diri mereka di dalam rumah, tidak berani keluar. Tapi ibu-ibu ini menerobos, berusaha untuk mengatasi apa yang sebenarnya adalah dalam diri mereka. Mereka mencari Tuhan dalam keadaan takut. Dan dikatakan di sana bahwa kata yang dipakai, phobos, itu berarti bukan hanya takut biasa, tapi takut ibarat kita diteror. Karena memang teror itu datang dari imam-imam kepala ahli Taurat, prajurit-prajurit Roma yang ditugaskan untuk mengawal kubur Yesus, dan mungkin juga mereka patroli di sekitar Yerusalem. Dan bayangkan bahwa ibu-ibu yang tidak berdaya ini tetap mempunyai tekad untuk datang melihat apakah yang terjadi dengan Tuhan dan guru mereka. Dan ketakutan itu justru membuat mereka tidak mundur, tetapi mereka tetap datang. Dan Tuhan berjumpa dengan mereka dan menjamin bahwa apa yang mereka takuti ini, mereka akan menyaksikan perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Nah, kata ini memang digunakan dalam psikologi, itu dikatakan fobia. Tapi fobia itu objeknya satu, tidak banyak. Jadi misalnya orang yang takut ketinggian, takut naik pesawat, itu aja. Hal yang lain dia tidak takut. Tapi ibu-ibu ini sangat gentar terhadap berbagai hal. Apakah mereka akan nanti ditangkap juga, atau mereka akan dianiaya sebagaimana mereka melihat Tuhan mereka yang begitu menderita ketika ia disalibkan dan sebagainya. Tetapi saudara dan saya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa rasa takut kita tidak akan kita atasi kalau kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita mengundurkan diri dari Tuhan, barangkali saat ini kita takut terhadap banyak hal. Apalagi situasi global kita yang kurang baik saat ini ya. Yaitu bahwa dari segi dunia usaha, dari segi pekerjaan, dari segi finansial, dari segi pendapatan kita atau kehidupan kita, tuh banyak orang takut. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita seolah-olah menghadapi teror dari mana-mana. Teror sakit penyakit, teror ini dan itu. Nah, tetapi janji Tuhan itu membuat kita supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan yang bangkit. Bahkan dia katakan di sini, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, rasa takut kita atau rasa takut orang lain, itu kita beritahu mereka bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Bahwa kita juga pernah takut terhadap persoalan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi itu? Karena Tuhan mendengar doa kita. Karena Tuhan mendengar keluh kesah kita. Dan Tuhan memberikan jalan keluar, jawaban. Itu sebabnya kita juga memberitahukannya kepada orang lain. Saudara-saudara kita. Mungkin itu keluarga kita sendiri. Atau saudara-saudara seiman yang kita tahu sudah lama mengundurkan diri. Atau yang sudah lama jauh dari Tuhan, entah karena takut terhadap apa. Ada yang menghadapi ketakutan dalam berbagai persoalan yang mereka sendiri yang mungkin mengetahuinya. Nah, yang berikut ucapan Tuhan Yesus yang selanjutnya ketiga, itu disampaikan dalam Markus 16 ayat 5 sampai 7. Ini juga masih
berhubungan dengan kebangkitan Tuhan. Markus 16 ayat 5 sampai 7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ya, jadi dikatakan bahwa mereka terkejut. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka di ayat yang kelima Markus 16 ini, yaitu jangan terkejut. Nah, orang terkejut itu berarti bahwa ketakutan yang tiba-tiba muncul, yang tidak pernah dibayangkan bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi di depan mata mereka. Dan itu para ahli juga mengatakan bahwa orang terkejut, nervous, itu bisa mati loh. Ada orang yang misalnya sakit jantung tiba-tiba terkejut melihat segala sesuatu, itu bisa menimbulkan hal yang akut, yang tiba-tiba terjadi tanpa diharapkan. Jadi mereka terperangah, kaget, nervous melihat bahwa di dalam kubur sudah tidak ada jasad, tidak ada mayatnya Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba ada suara yang lain. Nah, tapi suara itu justru menyingkirkan rasa terkejut mereka. Nah, tapi di ayat yang ke-8 bahwa bukan saja terkejut, tapi dikatakan bahwa mereka diliputi oleh kegentaran yang dahsyat yang meliputi mereka. Tapi sekarang ini kegentaran mereka, yaitu bagaimana mereka akan menyampaikan berita ini. Karena belum pernah terjadi bahwa ada orang bangkit dari kematian. Atau ada orang yang sudah 3 hari mati tiba-tiba bangkit. Dan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun tokoh agama di dunia ini yang seperti Tuhan kita. Yang mati dan bangkit dan berbicara kepada kita dalam bahasa manusia. Dan dia memberikan kekuatan kepada kita saat kita terkejut, saat kita kaget menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan yang sama juga mengangkat rasa keterkejutan kita di dalam kondisi kehidupan yang sungguh-sungguh nyata. Kadang-kadang kita kaget-kaget juga dengan hal yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, saudara coba tiba-tiba di saudara sehat-sehat, tiba-tiba di diagnosa dokter, wah menghadapi penyakit yang berat, saudara kaget. Dan kaget itu diliputi oleh kegentaran luar biasa dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Pagi hari ini seorang alumni kami, tiba-tiba mereka sampaikan bahwa istrinya meninggal. Tadi jam 3 pagi. Itu terjadi jam 10 tadi malam. Katanya lemas, dibawa ke dokter. Lalu dokter sarankan ini harus nginap di rumah sakit. Ternyata jam 3 pagi meninggal. Nah, bisa bayangkan suaminya betapa terkejutnya atas peristiwa itu. Tidak disangka-sangka. Tidak diduga-duga itu terjadi. Dan hal-hal semacam itu banyak kali kita jumpai dalam kehidupan kita. Hal-hal yang berjalan normal, yang seolah-olah nggak ada masalah, tiba-tiba berubah dengan cepat. Dan sebagai manusia biasa kita pun kaget, kita pun terkejut. Tapi kalau kita punya Tuhan, perkara-perkara semacam itu Tuhan sudah mengatakan jangan takut, jangan kaget, jangan terkejut, jangan nervous. Karena Tuhan itu hidup. Persoalan kita apapun beratnya, apapun mengerikannya, menakutkan atau membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan tahu. Oleh karena apa? Dia hidup. Tuhan menyingkirkan batu-batu kubur saja Tuhan singkirkan dengan caranya, apalagi batu-batu yang Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup kita. Tapi batu ini apa? Menghalangi orang supaya tidak bertemu dengan Yesus yang hidup.
Itu sebabnya Tuhan menyingkirkan batu itu dan mereka masuk tapi terkejut. Kok ini hanya tinggal kain kafan, kain peluh. Tapi mayatnya tidak ada. Mereka berpikir jangan-jangan Tuhan mereka sudah dicuri orang. Padahal dia adalah Tuhan yang hidup, yang sudah meninggalkan kematian, menyingkirkan batu-batu yang berat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan terkejut. Bagi orang yang percaya pada Tuhan yang hidup, yang berani datang menghampiri Tuhan, walaupun persoalannya banyak, kekagetan kita oleh karena apa? Hal yang positif. Kita terkejut, kok saya bisa mengatasi persoalan saya. Saya terkejut kok bisa menemukan jalan keluar. Oleh karena apa? Tuhan yang kita percaya itu tidak akan membiarkan kita. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 36 diulangi lagi kata damai sejahtera. Lukas 24 36. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Banyak hal yang kita tidak tahu di dalam kehidupan ini. Dan pikiran kita kadang-kadang kusut, pikiran kita juga campur aduk. Sebagai manusia kita juga diliputi oleh hal-hal yang membuat kita barangkali juga pusing. Barangkali juga tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi damai sejahtera Tuhan itulah yang mampu menyingkirkan segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sebab itu Tuhan katakan kepada murid-murid yang nervous tadi. Kaget Tuhan sudah mati, tapi dikatakan bangkit. Lalu yang perempuan-perempuan datang ke kubur, tapi murid-murid yang lain pergi dan mengunci diri di rumah. Dan Tuhan Yesus menghampiri mereka juga, karena mereka juga diliputi oleh ketakutan. Ada kalanya juga kita berada dalam situasi kehidupan sama seperti murid-murid. Kita terkungkung, kita terkunci. Oleh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini membuat kita tidak nyaman, tidak bebas dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi Tuhan selalu menyediakan damai sejahtera untuk kita. Shalom untuk kita. Shalom itu tadi sudah dikatakan bahwa bukan hanya ucapan, tetapi sesuatu yang bersifat rohani dan jasmani. Kepada orang-orang yang susah karena persoalan-persoalan dunia ini, shalom Tuhan juga menjawab dan memulihkan mereka dari keadaan itu. Tetapi juga shalom surga itu yang penting, bahwa kita percaya pada Tuhan ini ada kehidupan kekal. Ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan bagi kita kalau kita datang mendekat. Nah, tetapi murid-murid yang tidak datang ke kubur ini, kenapa Tuhan menyampaikan damai sejahtera ini? Karena Tuhan mengenal mereka sebagai murid-murid yang setia mengikut Tuhan 3 tahun lebih. Dan Tuhan tahu kondisi mereka pada hari-hari itu. Di dalam ketegangan, ketakutan karena kegemparan yang menimpa seluruh Yerusalem karena banyak orang datang untuk hari raya Paskah. Nah, tentu berita yang tadinya mau ditutupi ini ternyata sudah menjadi konsumsi publik. Sudah semua orang tahu. Nah, sehingga murid-murid kemana-mana ini tidak bebas. Daripada mereka menghadapi sesuatu yang tidak mereka harapkan, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah saja. Tapi dalam keadaan itu pun Tuhan datang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Nah, kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing sekarang ini apa yang terjadi. Barangkali kita juga terbelenggu oleh persoalan-persoalan di sekitar rumah kita, keluarga kita, dan sebagainya. Tapi apakah itu lalu menyingkirkan sukacita kita? Tuhan menawarkan damai sejahtera karena Tuhan yang hidup itu tahu persis bahwa barangkali mungkin kita takut, mungkin kita tidak bebas, mungkin kita juga kebingungan dan sebagainya. Tapi damai sejahtera Tuhan ini selalu ditawarkan kepada kita. Oleh karena apa? Dia Tuhan yang bangkit. Selanjutnya kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yaitu dalam Yohanes pasal 20 ayat
19 sampai 21 dan ayat yang ke-28. Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 dan 28. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita kepada mereka melihat Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, jadi damai sejahtera Tuhan di dalam Injil Yohanes ini paling banyak. Katanya ada 17 kali kata damai sejahtera yang ada di Injil Yohanes. Nah itu beralasan kalau kemudian di pasal 21 bagian akhir itu Yohanes menyebut dirinya sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Kalau kita menerima damai sejahtera Tuhan berarti kasih Tuhan ini juga memenuhi kehidupan kita. Kok sampai 2 kali dikatakan kepada murid-murid ini sesuai dengan apa yang dicatat di sini. Sesudah pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah di saat apa? Pintu-pintu yang terkunci oleh karena mereka takut. Tuhan datang dan memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang menyingkirkan rasa takut, rasa tidak berdaya, rasa terbelenggu oleh keadaan yang saat itu sungguh-sungguh terjadi. Dan kadang-kadang kita terbelenggu barangkali mulut kita, lidah kita tidak bisa berkata-kata apa lagi. Demikian beratnya persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terjadi di antara murid-murid di dalam rumah yang pintunya terkunci. Dan itu sebabnya Tuhan menghadirkan dirinya dan memberikan jaminan bahwa ketakutan mereka ini akan lenyap seiring dengan damai sejahtera Tuhan yang ia sampaikan dan dirinya yang ia tampakkan kepada mereka sebagai Tuhan yang hidup. Jadi jelas di sini bahwa damai sejahtera Tuhan ini melampaui segala sesuatu. Dan ini memampukan kita untuk melihat kehidupan yang Tuhan bukakan ini. Kadang-kadang di dalam peribahasa kita dikatakan kalau kita lagi dalam masalah seperti apa? Katak dalam tempurung ya. Itu kita tertutup juga. Wawasan kita sempit. Kita tidak tahu dunia luar seperti apa. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Tuhan. Karena kita terbelenggu oleh rasa takut. Lalu kita tidak menghampiri Tuhan. Dan saya katakan bahwa Injil Yohanes ini sangat jujur mengatakan bahwa murid-murid ini dibanding dengan kaum perempuan tadi lebih berani. Walaupun sama-sama takut oleh peristiwa yang sama. Tetapi bahwa perempuan-perempuan berani datang ke kubur. Mereka tidak mengunci dirinya. Tapi satu keuntungan seperti yang tadi saya katakan. Oleh karena Tuhan mengenal mereka. Oleh karena mereka mengenal Tuhan. Karena mereka sudah mengikut Tuhan 3 tahun lebih. Dan saudara dan saya yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan bukan berarti kita tidak punya masalah. Kita juga sama dengan murid-murid. Kadang-kadang kita terkunci dengan begitu banyak persoalan di sekitar kita. Tapi Tuhan tahu dan mengenal kita. Dan ia menawarkan damai sejahtera. Inisiatif Tuhan datang di tengah-tengah murid ini untuk menyampaikan damai sejahtera. Sampai 2 kali. Dan sebagian orang yang mengomentari bagian ini dibandingkan dengan Thomas di perikop yang berikutnya. Katanya karena Thomas tidak hadir 8 hari. Dia tidak bersama-sama dengan muridnya. Nah tentu ucapan damai sejahtera ini Thomas tidak
mendengar dan tidak menerimanya. 2 kali damai sejahtera ini oleh karena apa? 1 minggu lebih. Dia menjauh dari orang-orang percaya, dari murid-murid yang lain. Nah, kita tidak tahu apa yang Thomas lakukan. Dan itu sebabnya Thomas tidak percaya ketika mereka menyampaikan bahwa mereka sudah melihat Tuhan yang bangkit. Mereka sudah disapa dengan damai sejahtera. Thomas tidak percaya. Katanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tanganku dan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, itu terjadi kapan? 8 hari kemudian. Ya, murid-murid bersama Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas ada. Nah, itu sebabnya ya Bapak Ibu Saudara, ya saya pikir ada benarnya. Murid-murid yang dekat dengan yang berjumpa dengan Yesus pertama sudah 2 kali mereka dapat damai sejahtera. Memang ketika Thomas ada kembali di sini di ayat 26, Bu, tolong dibacakan. Masih Yohanes 20 ayat 26. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, jadi murid-murid yang lain sudah dapat 3 damai sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Thomas cuma 1. Dan berarti bahwa orang yang menjauh dari Tuhan, ya ini kehilangan banyak kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya kita tidak dicatat di sini supaya kita tidak meniru Thomas. Wah, karena lagi banyak masalah, pikirannya lagi mumet, banyak perkara di rumah, banyak persoalan yang saya hadapi, ya untuk sementara rehat dulu. Ya, gak mau beribadah, gak mau datang pada Tuhan. Itu sering saya bilang, orang-orang yang rajin beribadah, kadang-kadang berkat mereka double porsi. Ini double ya, kan damai sejahtera udah 2. Begitu Thomas datang 3 kali. Saudara gak datang di ibadah, nah itu Tuhan lihat ini. Ini biasanya siapa yang duduk di situ sebelahnya, orang yang gak datang, berkatnya didobelin buat orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya, ya kan. Ya saudara, makanya orang yang selalu hadir di hadirat Tuhan dalam kondisi apapun, itu berkat Tuhan dilimpahkan. Ini 3 kali kok. Ini 10 murid yang lain. Ya, tanpa Thomas. Begitu Thomas datang, diucapkan damai sejahtera, mereka dapat 3 kali, Thomas dapat 1 kali. Oleh karena apa? 8 hari menjauh dari Tuhan. Dan inilah yang mau kita sampaikan. Pergilah katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku hidup. Kita memberitahu kepada mereka bahwa kehidupan itu bukan diukur berdasarkan berapa banyak kita bekerja keras, berapa banyak kita berusaha, berapa banyak kita menghabiskan waktu kita. Tetapi Amsal mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi orang menjauh dari Tuhan kehilangan berkat, kehilangan damai sejahtera. Banyak orang yang punya segala-galanya kok bisa bunuh diri juga. Oleh karena apa? Tidak punya damai sejahtera. Banyak orang yang tidak kekurangan duit, stres juga. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Banyak orang yang depresi juga. Kenapa? Karena ini masalah pikiran yang tidak diliputi oleh damai sejahtera Tuhan. Murid-murid ini kalau Tuhan tidak sampaikan damai sejahtera, bisa bayangkan berapa hari, berapa bulan mereka akan berada di dalam rumah dengan pintu yang terkunci. Persediaan makan dalam rumah juga suatu saat habis kalau tidak keluar-keluar. Ya, dan sebagainya. Dan damai sejahtera Tuhan ini yang melepaskan kita dari berbagai macam belenggu kita. Tapi seringkali cara berpikir kita seperti Thomas. Ingin bukti. Orang mengatakan kalau Tuhan tidak memberkati usaha saya, pekerjaan saya, moal datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu kehilangan udah 2 damai sejahtera. Nah, kalau Tuhan belum menjawab doa saya belum akan kehilangan kesempatan diberkati oleh Tuhan. Ini saya bilang Yohanes luar biasa. Ini Injil yang lain mencatat 1 kali, tapi dia mencatatnya sampai 3 kali. Nah, karena apa? Dia murid yang dikasihi. Di ayat yang
ke-25 bagian akhir dikatakan bahwa itu kalau ditulis satu persatu tidak muat. Jadi selama 40 hari Tuhan menampakkan diri 10 kali, lalu kadang-kadang di bayangan kita muncul sebentar hilang lagi. 40 hari loh. Itu tidak dicatat secara detail. Bagaimana Tuhan bergaul dengan mereka, menjelaskan berbagai hal tentang mereka, sehingga pikiran mereka yang tadinya sudah diliputi oleh hal-hal yang menakutkan, mengerikan, dan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka, sekarang ada damai sejahtera Tuhan yang membukakan wawasan mereka, membukakan pikiran mereka, dan mereka memberitahukan kepada Thomas, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Nah, itu berarti bahwa saudara yang rajin beribadah juga begitu. Berkat damai sejahtera kita udah dapat 2 kali, ceritakan dong damai sejahtera itu. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, sehingga orang lain juga mau datang kepada Tuhan. Jangan kita ceritakan kekecewaan kita. Ya kan, kekecewaan kita seperti 2 murid yang pergi ke Emmaus, yang mereka ceritakan itu kekecewaan mereka. Sudah 3 hari, tadinya kami berharap bahwa dia yang akan datang untuk membebaskan kami dari penjajahan Romawi, ternyata mati. Yang diungkapkan adalah kekecewaan, rasa frustrasi. Dan ini bukan berita yang baik, bukan kabar baik. Tapi kita ceritakan damai sejahtera, perkataan-perkataan yang membuat orang merasa tentram, merasa nyaman. Pikirannya juga diliputi oleh sukacita untuk makin beribadah atau makin mencari Tuhan. Dan oleh karena apa? Rasa takut mereka sudah disingkirkan oleh damai sejahtera Tuhan yang 2 kali disampaikan, mereka berani menyampaikannya kepada Thomas. Lalu yang berikutnya yaitu bahwa yang disampaikan di sini yaitu ayat 21. Masih Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sampai ayat 22, Bu, maaf. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini berkat yang tidak diterima oleh Thomas ya. Terimalah Roh Kudus. Jadi dapat 2 damai sejahtera. Sekarang mereka juga menerima Roh Kudus. Ada yang mengatakan itu simbolis, ada yang mengatakan oleh karena Tuhan mempersiapkan mereka untuk hari Pentakosta. Jadi murid-murid ini yang duluan, kan di Kisah pasal 2 juga begitu kan. Yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang sudah mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan. Tapi ini khusus, berkat khusus untuk murid-murid. Nah, supaya dengan Roh Kudus yang mereka terima, ini mereka juga bisa mengampuni orang lain di ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kita enggak mengampuni dosa orang, kita punya ganjalan, punya konflik, punya clash dengan orang, enggak ada damai sejahtera, saudara ya. Nah, kadang-kadang sebagai manusia juga kita bersikeras. Kita menuntut entah siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau Roh Kudus ada pada kita, memampukan kita mengampuni. Mungkin kita tidak mengatakan, wah saya mengampuni karena orang itu kita mau datang dia malah menghindar. Atau kita mau mengampuni dia malah dia makin berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi bukan hanya mengampuni loh. Kalau ada orang gak mau mengampuni kita, berarti dosanya tetap ada. Alkitab bilang loh. Ya. Jadi kita mengampuni, tapi karena dia tidak mengampuni kita, ya dosanya tetap ada. Dosanya tetap ada, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkan orang akan dosa. Tapi kalau orang gak insaf-insaf juga, dosanya tetap ada. Saudara punya musuh, punya orang-orang yang gak suka dengan saudara. Saudara sudah mendoakan, Tuhan ampunilah dia, ampunilah saudaraku ini yang suka bermusuhan, yang suka nyebar gosip, yang suka ngerumpi macam-macam. Kita udah bebas. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja memampukan kita mengampuni orang itu.
Tapi orang itu yang tidak mau menerima pengampunan, dosanya tetap ada. Nah karena apa? Diingatkan oleh Roh Kudus, gak mau. Dan itu satu relasi yang luar biasa yang Tuhan sampaikan di sini. Artinya apa? Teman-teman Thomas ini tadinya juga mungkin kesal dengan si Thomas ini ya. Orang lain ngumpul di sini dia malah ngacir kemana. Gak tanggung-tanggung 8 hari lagi. Tapi diampuni oleh kawan-kawannya yang sudah menerima damai sejahtera. Dan Thomas juga menerima itu. Dan itu membawa kita sampai pada pengakuan, sama seperti pengakuan Thomas. Kita membaca lagi ayat 28 dan 29, Bu. Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan dapat menyatakan berbagai macam perkara kepada orang yang ingin mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidupnya, yang ingin mengetahui bagaimana damai sejahtera Tuhan itu hidup di dalam dirinya. Yaitu apa? Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi Thomas kan bersikuku ini, moal percaya, kecuali aku mencucukkan tanganku. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, gak ngomong banyak lagi. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah mungkin banyak orang yang kehilangan sukacita. Makanya tadi ya, kalau kita menjauh dari Tuhan dan orang tidak kembali dan punya pengakuan seperti Thomas, kita tidak akan menyaksikan perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Thomas 8 hari hilang. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan, menyatakan diri kepadanya, pengakuannya berubah. Engkau adalah Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu melebihi segala-galanya. Mungkin dalam kehidupan kita mengatakan ya Tuhan itu kan kata pendeta, kata Alkitab. Kita hanya mengikut Tuhan sebagai orang Kristen karena Tuhan baik dan sebagainya. Tapi kita belum sampai pengakuan yang tuntas bahwa Tuhan adalah Allah kita. Nah karena apa? Tuhan yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara besar seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-29. Kita percaya maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Bahkan hal-hal yang tidak kelihatan pun akan terjadi pada kita, itu iman. Menurut Ibrani 11 ayat 1. Segala sesuatu yang tidak kita lihat akan menjadi bukti. Oleh karena apa? Pengakuan kita bahwa Tuhan kita hidup. Pengakuan kita bahwa Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera untuk kita. Nah sehingga kesimpulan firman Tuhan ini. Kebangkitan Tuhan membawa damai sejahtera. Mari Bu, Kisah 4 ayat 33 dan 34. Saya pikir ini harus kita aminkan ini. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 dan 34. Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dan 34. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Kenapa kita tadi membahas perkataan Tuhan setelah ia bangkit, yaitu damai sejahtera atau ireni. Nah damai sejahtera itu terjadi pada orang percaya, terjadi pada jemaat mula-mula, terjadi pada jemaat GPKDI Tabernakel Kasih, karena saudara pun kumpulan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Ayat 33 sangat jelas. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka hidup dalam apa? Kasih karunia. Mereka hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan ucapkan ketika dia bangkit. Lalu damai sejahtera ini wujudnya apa? Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang apa? Berkekurangan. Kita tidak akan kekurangan hikmat, tidak akan kekurangan akal budi, tidak akan kekurangan cara untuk menemukan
Segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Makanya di sini dikatakan bahwa mereka tidak berkekurangan karena apa? Ada orang yang nyumbang karena hatinya damai sejahtera, tidak terpaksa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Lalu ada yang menjual kepunyaannya. Lalu semua itu dibawa oleh karena apa? Semangat kebangkitan Tuhan yang diliputi oleh damai sejahtera. Dan ini situasi global ya saudara saat ini. Amerika yang melakukan katanya resiprokal. Nah itu kan ini balas dendam ya soal tarif. Ini meliputi seluruh dunia. Nah sehingga orang-orang mulai sekarang ini banyak kehilangan pekerjaan, peluang untuk berusaha, peluang untuk ekspor, impor semua serba mahal. Dan ini menyebabkan apa? Kehidupan susah. Tapi damai sejahtera Tuhan yang ada pada Tuhan yang bangkit, ini membuat kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan sukacita. Orang murung saudara tersenyum. Ya. Orang kusut pikirannya saudara memuji Tuhan. Orang kehilangan akal kita menemukan jalan keluar. Karena di sini jelas bahwa tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tapi apa yang Tuhan sediakan itu harus kita lakukan. Kadang-kadang berat. Wah, kok Tuhan kasih kerjaannya berat banget. Ya, saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya sudah usia pensiun. Gak mungkin lah mengharapkan segala sesuatu dari income penghasilan karena saya terbatas. Tapi Tuhan punya cara. Tiba-tiba universitas terbuka menawarkan Pak Domingus mau nggak menulis buku? Mau. Proyek dari mana? Pemerintah. Tapi nulisnya, wah sekian modul tidak gampang. Nah tapi cara Tuhan mereka menjual tanah mereka berat juga. Ya. Ada yang menjual barangnya dengan sukacita karena damai sejahtera Tuhan. Untuk saling membantu. Kadang-kadang dalam kekurangan kita tidak tahu caranya mengatasi. Tuhan gerahkan orang. Orang itu barangkali jual cincinnya hanya untuk menolong saudara. Karena pekerjaan apa? Roh Kudus melalui Yesus yang bangkit yang memberikan damai sejahtera. Sehingga kita terkejut sama seperti yang disampaikan dalam ayat-ayat yang kita baca. Terkejut oleh karena Yesus yang bangkit. Kita terkejut dengan pekerjaan Tuhan. Dengan mujizat dan ini jemaat mula-mula mengalami itu. Karena apa? Yesus yang bangkit. Dan damai sejahtera itu mereka terima. Dan itu saya katakan bahwa untuk kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa firman Tuhan untuk masa lalu. Karena semua ini memang di dalam perjanjian baru semua menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Jadi seolah-olah bukan untuk kita. Tetapi jelas bahwa orang yang mengimani firman Tuhan itu juga terjadi padanya. Damai sejahtera menyingkirkan apa? Kegelisahan kita. Damai sejahtera menyingkirkan kegentaran kita. Damai sejahtera Tuhan ini juga menyingkirkan ketakutan kita. Sebaliknya, hati dan pikiran saudara aman. Filipi 4 ayat 4-7 aja Bu. 3 ayat penutup ini ayat yang bagus. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7 sangat jelas. Kenapa Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan itu ketika dia bangkit. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kadang-kadang pikiran kita kusut, pikiran kita buntu, nggak tahu harus melakukan apa. Tapi Tuhan memelihara pikiran kita. Saudara dan saya kan nggak error ya. Masalah banyak, saudara masih tersenyum. Ya. Masih bersukacita. Orang lain udah error. Errornya apa? Kita nyapa aja udah marah-marah. Padahal kita ngapa-ngapain. Orang sekarang ini gampang begitu karena tidak ada damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Dan damai sejahtera ini jelas di ayat yang ke-7. Tuhan memelihara dan hati dan pikiran kita di mana? Dalam Kristus Yesus yang bangkit.
Dan Kristus Yesus yang bangkit, ayat yang keempat ini, damai sejahtera Tuhan ini membuat kita apa? Bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Karena ini hati kita damai, pikiran kita damai, bisa bersuka cita. Lalu ayat yang keenam, kebaikan hatimu diketahui semua orang, seperti jemaat mula tadi. Baik, benar ya, lihat orang kekurangan kok jual barangnya ya, jual tanahnya, jual apa yang dimiliki, dia bantu orang. Lihat Pak Domingus agak murung sedikit-sedikit, ada yang ngasih angpau. Waduh, itu kan hebat, benar. Kebaikan hatimu diketahui orang, dan itu bukan sesuatu yang tabu. Tuhan bisa pakai orang untuk menolong saudara, kan? Menolong saudara. Karena apa? Di sini jelas bahwa karena kebaikan hati kita. Nah, tapi kalau Tuhan lihat saudara kayak Judas Iskariot, wah, boro-boro orang mau menolong kita ya. Orang malah menjauhi kita. Kebaikan hati kita yang diliputi damai sejahtera orang ini menjadi kesaksian nyata hidup saudara. Ini menjadi surat Kristus yang dibaca orang. Tuhan tahu orang itu baik, orang itu benar. Orang itu tulus, orang itu rajin ibadah, dan diketahui semua orang. Tapi saudara ada yang mengatakan, saya mengasihi Tuhan, tulis panjang lebar di Facebook, di mana ke gereja nggak pernah datang. Kebaikanmu diketahui siapa? Diketahui orang yang baca. Kalau orang nggak buka Facebook bagaimana? Kalau kita sehari-hari Tuhan mengenal kebaikan hati. Nah, kalau kebaikan hati kita diketahui apa? Jangan hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakan segala keinginanmu dalam doa. Nah, itu berarti bahwa orang kalau lagi kehilangan damai sejahtera, sukacita karena persoalan, doa. Dan doa itu oleh karena apa? Damai sejahtera Tuhan ada pada kita. Oleh karena Roh Kudus yang dihembuskan tadi memampukan kita untuk bisa berdoa. Dan doa kita juga yang diliputi dengan permohonan dan ucapan syukur. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu yang ia bangkit. Bahkan di Yohanes 14:27 dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagiku. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Makanya datang ke gereja karena damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Jangan seperti Thomas, saudara ya, rugi. Sebenarnya Thomas, orang lain dapat 3 kali, dia cuma dapat 2 karena bolos 8 hari tadi. Tapi itu kemudian bisa diperbaiki oleh karena pengakuannya bahwa Tuhanku dan Allahku. Ya saudara, kalau kita menjauh dari Tuhan dan tidak mengakui Dia, kita damai sejahtera bukan berarti tersembunyi dari kita. Tapi Tuhan sediakan itu, kita nggak ambil jatah yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan berkat tiap minggu di gereja, saudara nggak datang. Ya Tuhan kasihkan ke Pak Andri, ke Ibu Lian, yang rajin kepada mereka yang lain. Oleh karena apa? Tuhan memperhitungkan murid-murid yang 10 tadi juga takut. Kenapa ada damai sejahtera? Karena Tuhan hadir di tengah mereka. Jadi Tuhan yang bangkit seperti itu ya. Amin saudara, mau diberkati atau bagaimana? Mau dapat damai sejahtera atau? Nah, oleh karena Tuhan kita bangkit. Jadi tolong ya, kita semua ini bukan karena saya pendeta, Pak Andri pendeta. Tolonglah jangan menjauh dari persekutuan lah. Rugi saudaranya. Bukan dapat damai sejahtera, marah saudara bolos 1-2 kali, pikiran tambah kusut, akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Nah itu tambah runyam hidup saudara. Karena bukan bertemu dengan Yesus yang bangkit, ketemu batunya gede-gede yang menutupi jalan kehidupan saudara. Nah ini Yesus berdiri di situ untuk menyingkirkan batu-batu karena Dia hidup. Nah saudara tidak bertemu dengan Yesus yang kita ketemu jalan buntu karena batu besar semua. Ya, batu besar komode ya, keras. Lama-lama pikiran kita keras. Segala watak kita ikut keras lagi, hilang. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera bagi orang lain juga hilang kan. Makanya tadi dibilang kebaikan hatimu diketahui orang. Kalau kita nggak baik hati, damai sejahtera itu juga hilang dari orang lain ya. Hilang dari orang lain. Nah itu berbicara soal relasi kita yang sudah percaya pada Tuhan yang bangkit. Amin. Ya. Tuhan memberkati kita. Ya. Terima kasih Ibu Lian. Ya kita akan menyanyikan lagu Tuhan yang sudah bangkit ya. Bahwa Dia bangkit, Dia menjadi penyelamat kita, Dia hidup, dan hidup kita juga akan dipulihkan. Mari, ya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
kita nyanyikan pujian. Bakti bagiku, Dia bakti bagiku, Tuhan Allah bersamaku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami percaya pada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sudah mengalahkan maut dan memberikan kepada kami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan diliputi oleh damai sejahtera-Mu yang tidak berkesudahan, yang membuat kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita, penuh dengan kedamaian dan doa yang terus mewarnai kehidupan kami ketika kami berada dalam masa-masa sulit. Dan jikalau Engkau yang sudah menyapa kami dengan damai sejahtera-Mu, biarlah itu terjadi di dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa sebagaimana Engkau melakukannya kepada murid-murid dan jemaat-Mu, lakukanlah itu juga bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang memberikan hidup kekal dan jaminan kepastian di dalam kehidupan kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Nanti setelah ibadah ini selesai, saya minta kita tunggu sebentar untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu Lian. Dia akan memberikan kesaksian yang singkat tentunya, dan itu pasti menjadi berkat bagi kita semua. Lalu ada beberapa pengumuman yang lain, yaitu akan dilanjutkan pemuritan pada hari Selasa tanggal 29 jam 6 petang di tempat ini, dan juga melalui Zoom. Tapi bagi saudara diharapkan bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama mengikuti pemuritan, karena pemuritan ini penting. Pemuritan ini ada waktunya ya, jadi artinya hanya beberapa sesi pertemuannya, dan ini adalah mengenai dasar-dasar kekristenan, jadi artinya dasar-dasar keimanan kita. Jadi seringkali
iman kita menjadi tidak kuat dan goyah karena kita sendiri tidak memperkuat dasar-dasar keimanan kita. Nah, ini pemuritan ditujukan untuk hal itu. Selasa tanggal 29 jam 6 petang di tempat ini. Silahkan hadir, tapi bagi yang tidak bisa hadir diadakan melalui Zoom. Ini khususnya untuk mereka yang ada di luar kota Bandung. Yang ada juga yang ikut dari luar kota Bandung lewat Zoom. Lalu yang kedua, hari Selasa, itu hari Rabu tanggal 30 April 2025. Tempat kita di sini akan digunakan untuk perayaan Paskah Sinode Wilayah. Sinode Wilayah akan mengadakan Paskah bersama di sini tanggal 30 April hari Rabu jam 10 pagi. 10 pagi. Dan bagi saudara yang ingin hadir, harap daftar ke Ibu Heni karena ini menyangkut konsumsi juga. Jadi supaya tahu, supaya tidak kekurangan konsumsi yang ada. Dari GPKDI yang lain di kota Bandung, di wilayah Jawa Barat akan hadir, kecuali mungkin GPKDI yang di Bogor, mungkin mereka nggak bisa hadir. Jadi nanti kita akan menyambung acara ini dengan mereka melalui Zoom atau live streaming. Nanti kita akan coba bagaimana, setelah ini kita akan coba bagaimana kalau lewat Zoom apakah berhasil. Lalu diharapkan mereka yang hadir pakai batik ya. Itu khusus kita aja pakai batik dress code-nya. Daftar terakhirnya hari ini. Karena kan itu kan hari Rabu nanti sudah dekat ya. Lalu kita semua diundang untuk hadir di perjamuan kudus pada minggu depan tanggal 4 Mei 2025. Perjamuan kudus awal bulan seperti biasa jam 8 pagi ibadahnya dan disertai dengan persembahan persepuluhan bagi mereka yang ingin menyampaikan persembahan persepuluhan. Ya. Lalu saya ingin sampaikan juga bahwa mereka yang mengikuti Zoom Jumat diharapkan nanti Jumat ini juga bisa mengikuti Zoom Jumat lagi, memahami ayat-ayat Alkitab. Ini berbeda dengan Zoom hari Selasa pemuritan, berbeda karena Zoom Jumat ini materinya itu lebih bermacam-macam, variasinya itu lebih banyak gitu. Jadi ini adalah tujuannya untuk memperluas wawasan kita, lebih memahami tentang ayat-ayat Alkitab. Jadi Zoom hari Jumat itu jam 7 malam. Kalau hari Selasa jam 6 di tempat ini, tempat 6 petang. Ya, saya harapkan juga saudara bisa ikut. Dan bagi mereka yang ikut Zoom Jumat ataupun ikut pemuritan, ingin memberikan persembahan, itu bisa memberikannya secara dikirim lewat transfer bank ke nomor rekening untuk persembahan atau persembahan khusus ya, terserah. Kalau yang ingin, karena tidak diedarkan kolekte di dalam acara pemuritan atau Zoom Jumat. Lalu apalagi yang lain, saya rasa itu saja yang terutama. Doakan terus ya untuk kegiatan kita dan juga doakan untuk dana pelunasan pembayaran sewa tempat di tempat ini belum lunas 100%. Itu kita perlu untuk doa dan minta Tuhan sendiri yang menolong supaya bisa segera terpenuhi semuanya. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan di tempat ini yang sungguh menguatkan kita dan memberikan kita damai sejahtera. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang beribadah di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita mau angkat satu pujian. Bersama Yesus kita mau lakukan segala perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Sekali lagi bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja. Sekali lagi kita puji Dia bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja. Katakan Dia raja segala raja. Dia raja segala, Dia raja. Dia raja segala raja. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ada damai sejahtera yang luar biasa yang boleh kami terima dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kebangkitan Tuhan Yesus melalui damai sejahtera yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kami, sehingga hidup kami terpelihara di dalam damai sejahtera Kristus ini. Terima kasih Bapak, berkati Pak Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati hamba-Mu ini dengan kasih kemurahan yang luar biasa dan pengurapan Roh Kudus yang tidak pernah habis di dalam kehidupannya. Tuhan berkati juga keluarganya, berkati juga segala bagian sisi segi hidupnya. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menerima persembahan ini, baik yang melalui kantong kolekte maupun yang ditransfer melalui bank. Tuhan sendiri yang melihat semua tangan yang memberikan persembahan. So, Tuhan sendiri yang melihat semua hati yang memberikan persembahan. Balaslah ya Tuhan semua persembahan anak-anak-Mu ini dengan kasih kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupannya. Tuhan juga berikan penyelesaian di dalam segala masalah yang ada di dalam keluarga dan rumah tangga mereka, masa depan mereka. Tuhan yang peliharakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan semua acara pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia dan kota kami kota Bandung ke dalam tangan Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau jagai sehingga kota kami tetap kondusif dan tetap aman, tetap tentram, dan juga negara kami Indonesia boleh semakin terbuka untuk pemberitaan Injil. Pakai kami ya Bapa untuk memberitakan Injil, jadi garam dunia, jadi terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia. Dan terpujilah nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa
kita bersatu dulu sejenak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kesaksian dari Bulian.